Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat siang menuju sore. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah-tengah masih wabah pandemi atau ya untuk COVID-19 ini sepertinya semakin menurun ya. Mudah-mudahan. Meskipun Kota Tasik sekarang lagi PSBB, muter-muter jalan susah. Jadi harus ke pinggir gitu ya, pada sepi sekarang. Baik, Bapak Ibu untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah kajian mandiri, saya akan memberikan pengarahan mengenai rencana Bapak Ibu menyusun proposal. Proposal Bapak Ibu sudah saya cek, sekarang sudah masuk semua, alhamdulillah. Saya tuh belum meriksa konten, baru meriksa tugas masuk itu aja, belum ke konten. Nah, untuk sampai ke konten yang 29 orang ini kan lama, saya harus meriksa satu persatu. Tapi saya pernah dulu mengarahkan kepada Bapak Ibu itu mengenai judulnya. Nah, untuk sekarang ada yang sudah diperbaiki, menarik, ada yang masih yang dulu, jadi masih bervariasi. Tapi tidak apa-apa, ini kan proses, berproses. Nanti dealnya adalah Bapak Ibu dengan pembimbing. Paling tidak, dari mata kuliah kajian mandiri ini, Bapak Ibu pertama memiliki pengalaman di dalam menyusun proposal. Yang kedua, memiliki pengalaman browsing, referensi. Tapi setelah saya lihat kok referensinya masih itu-itu aja gitu. Belum belum menginternasional gitu loh. Yang saya sarankan minimal berapa ya? 30 apa 25 gitu ya. Jadi masih jalan di tempat setelah saya lihat. Ada juga yang udah bagus. Kenapa Pak Denis nggak ada suara? Nggak ada suara? Ya? Sampai Nggak ada kesininya suara? jet agak ngedelay Oh, dikit sampai agak delay. Sekarang gimana? Nggak bisa kedengaran? Bagus Bu, normal. Oke, mungkin di beda-beda tempat ada yang bagus, ada yang delay, ada yang jet-jetan, jut-jet, ada yang normal, mungkin gitu ya. Tergantung sinyalnya. Jadi kalau ada apa-apa ngasih kode aja, karena saudara di unmute. Kayak Pak Denis barusan ngasih kode ke saya, ini. Tapi jangan ngasih kode mau ke warung ya. Baik. Jadi Bapak Ibu ini saya berharap lebih cepat seminar proposalnya. Setarnya di sini, di mata kuliah kajian mandiri. Nanti tinggal melanjutkan kepada dengan pembimbing. Ini saya bercerita dulu sedikit ya. Bapak Ibu, di masa pandemi sekarang ini COVID-19 yang belajar dari rumah, dimulai dari SD, TK, malah mungkin ya SD, SMP yang sederajat, SD yang sederajat, SMA yang sederajat, sampai kepada perguruan tinggi S1, S2, S3 semua. Karena tidak ada tatap muka, jadi banyak keterbatasan. Jadi mohon Bapak Ibu itu maklumi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menerima tugas dari setiap mata kuliah, ya boro-boro S2 Bapak Ibu, SD saja kelas 1, saya memiliki anak kelas 1 SD. Setiap hari harus nyetor tugas.
Belum tugas agama, tugas PJOK, tugas tematik, tugas semua di video. Ada yang can hafal, kudu hafal doa ini, doa itu, kudu nyetor setiap hari. Ini anak SD kelas 1 nyetor tugasnya setiap hari. Yang repotnya orang tuanya pasti. Bapak Ibu juga yang sudah punya anak pasti mengalami. Bapak Ibu tugasnya seminggu sekali. Ya pastilah dari setiap mata kuliah. Tidak bisa Bapak Ibu 1 minggu 1 mata kuliah saya yang atur. Minggu ini bagian saya tugasnya, minggu besok bagian Budila, minggu besok lagi. Nggak bisa. Karena dosen itu kan memiliki target, memiliki tujuan dengan cara yang berbeda-beda. Mohon Bapak Ibu itu pahami. Gitu ya. Merasa berat pasti. Karena Bapak Ibu membagi-bagi tugas antara tugas kuliah, tugas ngajar di sekolah yang online, tugas di rumah, membagi perhatian dengan istri, kalau suami, dengan suami, kalau istri, dengan anak, dengan semua. Pastilah berat. Tapi kan kita harus jalani dengan ikhlas, dengan tawakal, pokoknya semua lah gitu ya. Karena ini konsekuensi kita harus memutuskan perguruan seperti ini, jadi konsekuensinya sudah harus dipikul. Dan ini semua tidak ada yang memprediksi bahwa saat ini akan terjadi wabah virus corona atau wabah COVID-19 ini. Nggak ada yang memprediksi. Kecuali nanti berhentinya ada yang prediksi. Ya kita mudah-mudahan cepat berhenti ke depan, tidak lama lagi, dan perkuliahan berjalan lagi seperti biasa normal. Ya Bapak Ibu. Bisa kedengaran apa yang saya sampaikan? Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya apa yang Bapak Ibu keluhan sampaikan melalui Pak Denis, melalui ketua kelas, sudah saya terima. Dan sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Tadi Bapak Ibu dosen ada yang ngomen, ada yang enggak. Sebenarnya mereka udah tahu. Tapi ya itulah, dengan segala keterbatasan, bagaimana caranya, karena menjelaskan matematik misalkan geometri atau mata kuliah yang sifatnya harus dijelaskan dengan menggunakan rumus atau apa, kan susah, harus sejelas mungkin. Beda lagi dengan yang bertemu di kelas, dijelaskan di papan tulis, di board, gimana kan gampang. Jadi itu mohon dipahami. Dan Bapak Ibu yang harus dicatat oleh Bapak Ibu adalah perkuliahan di S1 berbeda dengan perkuliahan di S2. Pastilah berbeda. Di S1 tapi di S2 itu banyak mandiri. Coba aja tanya kepada istrinya Pak Dede. Gimana capeknya kuliah di UPI? Saya dulu ini bercerita aja curhat ya. Kalau waktu S2 fine-fine aja. Waktu S2 saya fine-fine aja. Awalnya kedengeran Bu, terus ada gak? Ini memang di semua yang nutup, Ibu Indri, Bu Irna, Bu Siti, Bu Lia, Pak Supulo, Bu Indah, Pak Taufik, kemudian Bu Tia, Bu Ucu, itu sinyalnya jelek. Jadi pasti suaranya gak ada. Kenapa saya mengatakan jelek? Kesininya ada tanda segitiga kuning. Dan videonya nutup. Berarti itu sinyalnya jelek. Terus gambar saya ada nggak? Ada di sudut sebelah kiri, kalau dari saya ada kuning gitu, ada nggak? Nah sekarang malah yang bagus cuman Bu Agnia, Pak Dede, Pak Arif. Yang lain semua kuning. Bu Epi bagus.
Kalau suara Bu Gila, jelas, Le. gambar jelas. Ya, Bu Epi gimana suaranya? Jelas Ibu. Jelas. Bu Dila, gimana suara saya? Jelas. Pak Denny, Pak Arif. Ini banyak yang jelek sekarang sinyalnya. Oke, tapi saya kan susah untuk nunggu sinyal ya. Gak apa-apa lah. Jadi mohon memaklumi, mohon jalani. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah, waktu S2 tidak apa-apa. Waktu S3 saya sempat sakit Bapak Ibu. Saya sampai sakit 6 bulan. Kata medis saya nggak apa-apa. Sehat. Ternyata memang stres. Stresnya kenapa? Ya banyak beban tugas. Setiap sampai kalau sehari semalam nggak tidur, besok lagi belum tamat tugasnya. Nah, jadinya stres, pikiran ngawur dan sebagainya. Jadi saya sakit, jujur aja saya dulu sakit. Beti saya 1 semester. Baik, kita lanjut ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin proposal. Jadi Bapak Ibu nanti cek sendiri proposalnya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya apa belum? Ya. Ini pada ngilang ya. Mungkin sinyalnya jelek ya. Coba saya tes suaranya dulu. Dari mulai Bu Agnia. Saya coba assalamualaikum aja gitu. Saya yang mau. Dia bisa kedengaran? Nah, suara motor. Bu Agnia dicek suaranya. Halo. Atau siapa aja dulu sok? Assalamualaikum, halo. Halo, ini dengan siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denis ya? Pak Nur. Nur. Hidayat Bu. Nur Pak Bu yang ini. Kok nggak ada Pak Nur gambarnya, ada suaranya. Pak Denis. Pak Denis. Pak Herdi. Gimana? Ferdi. Halo Ferdi. Gimana? Cek suara Ini dulu. ini Bu. Nah, Yang paling halus, Bu. Bu Dila. Kalau Bu Dila ngilang. Kita ulang tanding. Oh, Pak Dede. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu Haji. Waalaikumsalam. Pak Arif. Nah, bagus suaranya. Ini Mas Bu. empat ya. Bu Dila, Pak Denis, Pak Arif, sama Pak Dede. Yang lain ngilang. Aku ada Bu, Itang Bu, hadir Bu. Hadir Bu. Mana tuh videonya? Hadir. Hadir Bu. Kenapa ya? Bu, 17 hadir. Oh, sedang hadir. Sinyal gitu. Hadir. Kedengaran kok suara Ibu, gambarnya juga ada. Kedengaran. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Sedang hadir Bu. Kalau gitu saya lanjutkan sebentar. Saya akan share materi. Bentar dulu. Tunggu. Sabar. Saya akan share dulu.
Itang hadir, Bu. Ya, bentar ya. Dia tapi nggak ada itunya, nggak ada videonya, fotonya, nggak ada kamera. Iya, Bu. Oh, Sinyal ibu yang jelek. Ntar Bapak Ibu loading. Oke, bisa habis ya. Oh iya, Bu, ada. Ada. Begini, mohon di unmute dulu, Ibu Epi. Nah, oke. Bagi yang belum unmute, mohon di unmute biar tidak berisik. Bapak Ibu, jadi di dalam menyusun proposal, saya telah memberikan pedoman. Bapak Ibu ikuti itu. Template-nya juga sudah saya berikan. Bapak Ibu ikuti template-nya. Setelah saya lihat, ada yang nyetor proposal belum mengikut template. Nah, itu harus diikuti. Karena itu adalah panduan gaya selingkungnya di S2 Pendidikan Matematik. Akan berbeda dengan pedoman yang berlaku di UPI, pedoman di S2 UPI, di S2 UNJ, di S2 UNY, dan sebagainya. Pokoknya ikuti itu. Nah, waktu perkuliahan, saya telah memberikan Bapak Ibu browsing dari sini, nih, dari jurnal-jurnal ini browsing. Ulah hayo weh, hari jurnalna teh, jurnal di dieu we hayo we nu S1 dibawa keneh tina skripsi. Ya kita karena tadilah ada perbedaan di S1 dengan di S2. Bu susah nyaringnya, pasti harus rajin, harus tekun, harus apa ya itulah, harus tekun, harus rajin nyari artikel itu. Nah, Bapak Ibu boleh cari dari Simago, dari Sain Direct. Nah, ini ada kalau jurnal berbayar, kan ini kuncinya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa nyari dari sini. Dari sini, ini bisa kelihatan tulisannya? Bisa. Dari telepon lain, dari Sain Direct, dari jurnal Say, dari Springer, dari library, ini lebih cenderung ke buku atau artikel juga ada. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah minta dari dosen, ditungguin dari dosen. Ya pasti adalah share-share dari dosen. Tapi jangan nunggu 100%. Ini siapa ya namanya Esther? Bapak Ibu nanti namanya ganti dengan nama Bapak Ibu sendiri ya. YN. Aduh, gini. Ini ada yang namanya Esther, gak tahu siapa. YN. Ya, siapa? YN saya Bu Yani. Oh, Bu Yani. YN. Yang YN. Oh, di sini mah yang A, siapa Esther yang A. Pokoknya nanti ganti ya. Ganti dengan nama sendiri, biarkan kalau ikut seminar-seminar juga kan harus gitu, nama sendiri. Jangan inisial, jangan tidak ada nama. Ini kayaknya tidak pakai nama, jadi namanya jadi Esther. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, saya maju ke sistematika penulisan proposal. Jadi Bapak Ibu pahami dulu pedoman ini. Ikuti semua.
Dari mulai cover, lembar pengesahan, pernyataan keaslian. Nah, lembar pengesahan mungkin untuk proposal belum ada. Jadi itu bisa di-delete aja. Dan nanti kalau masih dalam bimbingan maksud saya, atau kalau masih dalam rencana mau pakai silakan, mau enggak juga nggak apa-apa karena itu kan lembar pengesahan. Ini yang eser siapa ya? Mohon di unmute. Pak Ferry kayaknya Kayaknya, Bu. kayaknya Pak Ferry ya. Pak Master Ferry unmute, Pak Ferry punten. Biar nggak nge-echo. Ya. Pak Ferry bisa mendengar suara saya? Ah, oke udah. Nah, kalau untuk masih tugas kata pengantar nggak perlu, nggak apa-apa. Kemudian ada daftar isi, harus ada. Daftar tabel jika ada, harus gunakan. Kemudian daftar gambar jika ada, menggunakan. Dan lampiran jika ada, menggunakan. Jadi itu harus diikuti semua lengkap. Itu proposal yang bagus. Jadi Bapak Ibu ini belajar. Ya. Kemudian berikutnya masuk kepada judul. Judul ini dari panduan itu memang maksimal 20 halaman. 20 halaman. 20 kata. Tapi sebaiknya dibuat singkat, padat, jelas. Itu judul. Nah, yang paling ini dulu saya belum kemukakan bahwa nanti Bapak Ibu penelitian untuk tesis itu Bapak Ibu mau jenisnya penelitian kuantitatif boleh, mau kualitatif boleh, mau mix antara kuantitatif dengan kualitatif boleh, dengan syarat berbeda dengan S1. Dilihat dari kedalamannya. Dilihat dari apa saja yang dipecahkan atau apa saja yang dicari solusinya. Nah, itu. Nah, jadi mau kualitatif, mau kuantitatif, mau mix antara kuantitatif dengan kualitatif boleh. Asal lebih dalam yang digali dibanding dengan S1. Kemudian masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini adalah bagian yang paling sulit ditulis. Apa saja yang harus ditulis dalam latar belakang masalah? Ini Bapak Ibu mohon dipahami. Pertama, isu. Isu itu maksudnya misalkan gini. Misalnya saya kasih contoh. Pak Dede misalkan ya. Misalkan Pak Dede. Implementasi model pembelajaran ini untuk menggali kemampuan ini ditinjau dari ini. Berarti ada tiga variabel di situ yang terlibat. Kalau jenisnya sih ada 2, variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ada PJBL, misalkan ada kemampuan, ada high order thinking, ada satu lagi misalkan gaya belajar. Nah, isu itu kenapa diangkat? Kenapa isu itu penting? Jadi paragraf yang pertama itu Bapak Ibu nulis jangan kemana-mana. Harus mengemukakan isu variabel yang Bapak Ibu teliti. Semua variabel yang Bapak Ibu teliti. Kenapa itu diteliti? Oh, ini penting. Untuk siapa penting? Oh, untuk siswa. Kenapa itu penting? Dan menurut siapa itu penting? Nah, itu. Jangan panjang-panjang. Paling satu variabel saja.
pada saat itu penting, setelah Bapak Ibu mengemukakan isu di awal, kemudian harus mengemukakan gap. Apa itu gap? Gap itu adalah masalah. Apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah itu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapan itu yang tadi, pentingnya isu itu harapan. Misalkan, menurut kurikulum 2013 bahwa siswa harus dilatih ayo ada thinking. Kenyataan di lapangan dilatih enggak? Bagaimana hasilnya? Nah, dari mana Bapak Ibu bisa melihat hasil? Harus dari artikel yang sudah dipublikasi. Artinya harus melihat hasil, harus menyajikan hasil penelitian orang lain terdahulu yang sudah dipublikasi. Jangan menurut sendiri. Atau ada pendapat di buku. Misalkan tadi, bahwa high order thinking itu, atau misalkan ambil kemampuan berpikir kreatif, itu penting menurut kurikulum 2013. Diberikan kepada siswa. Nah itu penting, bagaimana di lapangan? Suka diberikan enggak? Oh suka diberikan, bagaimana hasilnya? Nah berarti, kalau hasilnya sudah bagus, berarti tidak ada masalah. Kalau hasilnya belum bagus, masih ada kendala, berarti ada masalah. Nah, baru kita teliti. Jadi penelitian itu harus adanya masalah. Dari mana masalah itu dilihat? Tadi adanya gap atau kesenjangan antara harapan yang tadi isu dengan kenyataan. Dari mana kenyataan itu diambil? Dari berbagai hasil penelitian orang lain untuk semua variabel. Jadi kalau belum ada itu, Bapak Ibu, latar belakang masalah itu belum bagus. Nah setelah adanya gap, adanya masalah, bagaimana solusinya? Nah solusinya itu adalah misalkan dilatih soal kemampuan berpikir kreatif. Itu. Dan semua keterkaitan antara variabel yang Bapak Ibu teliti itu harus ada kaitan secara teori dan harus dikemukakan di dalam latar belakang masalah. Misalkan begini, bahwa analisis proses berpikir kreatif matematik ditinjau dari gaya belajar menurut Hani Mumpod, misalkan gitu. Nah, mengapa Bapak Ibu ditinjau dari gaya belajar? Jadi harus ada kaitan secara teori yang mengaitkan bahwa adanya kaitan antara berpikir kreatif dengan gaya belajar. Jadi bukan hanya sekedar, itu bisa, itu belum diteliti. Tetap dukungan teori itu harus ada. Ya, itu harus ada di dalam latar belakang masalah. Setelah itu, apa beda penelitian kita dengan orang lain yang sudah diteliti lebih dulu? Dan tentunya Bapak Ibu tidak boleh proposal yang Bapak Ibu ajukan variabelnya semuanya sudah diteliti sama orang lain. Itu namanya duplikasi. Tidak boleh. Kecuali ada tambahan-tambahan. Atau kecuali ada perbedaan-perbedaan. Di mana letak bedanya? Nah itu harus dijelaskan di latar belakang masalah. Itu namanya novelty. Novelty.
Ini Pak Didik kayak we keluar masuk we. Kenapa Pak Didik? Jadi harus dijelaskan novelty-nya di situ. Kebaruannya, bedanya dengan yang lain. Lalu harus dijelaskan. Setelah itu, pada saat Bapak Ibu mengambil satu materi, misalkan materinya lingkaran. Nah, mengapa ngambil lingkaran materinya? Itu harus ada alasan di latar belakang masalah. Dan tidak boleh alasannya berdasarkan pendapat sendiri. Harus hasil penelitian orang lain atau pendapat para ahli. Misalkan bahwa materi dimensi 3 itu sulit dipahami. Misalnya seperti itu. Atau hasil penelitian orang lain bahwa materi dimensi 3 itu belum tuntas. Misalnya seperti itu. Kemudian ada mengambil tempat. Tempat juga harus diberikan alasan. Mengapa mengambil tempat itu? Dan semua itu harus ada di dalam latar belakang masalah. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus ngeling dengan latar belakang masalah. Tidak bisa tiba-tiba ada variabel muncul di latar belakang masalah. Ada variabel muncul di rumusan masalah, tetapi di latar belakang masalah nggak muncul. Itu nggak bisa. Harus dikupas. Harus ngeling. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional itu mengoperasionalkan semua variabel yang diteliti. Semua variabel yang diteliti. Dan harus miserable, terukur, tidak boleh panjang, harus singkat, padat, jelas. Paling-paling pengertian sedikit, kemudian tambah indikator yang diukur. Cuman segitu aja. Dan yang ditulis di definisi operasional itu harus ada di kajian teori atau di landasan teoretis, harus ada, harus ngeling, ya. Kemudian tujuan penelitian itu harus sinkron dengan rumusan masalah, tapi jangan dangkal. Tujuan penelitian itu jangan begini untuk mengetahui, wah itu mah dangkal, S1 itu mah. Di S2 itu harus sudah menganalisis dan mendeskripsikan. Kalau kualitas